أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستعين به ونشكره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا النبي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزاه. اللهم صل على النبي محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفي عنا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. يا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Anugerah hidup, anugerah usia, anugerah kesehatan, anugerah rezeki, anugerah Islam, iman dan ihsan, yang semuanya itu merupakan karunia-karunia yang besar yang tidak patut bagi kita untuk melupakannya. Semoga dengan banyak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap berkenan untuk melimpahkan karunia-karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam mari senantiasa kita lafalkan sesering mungkin kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau dan para sahabat beliau. Dengan salawat inilah kita berharap kelak di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan tidak lupa dalam majlis yang mulia dan penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga para jamaah sekalian, marilah kita terus berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berusaha seoptimal mungkin menaati perintah-perintah Allah dan Rasulullah serta meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan dan ketakwaan inilah yang akan membersamai kita ketika kita kelak berjumpa atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada majlis Jumat yang mulia ini, perkenankan khatib menyampaikan tema khutbah nilai-nilai pendidikan
dalam surat Al-Kahf ayat 60 hingga ayat 82. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 60 hingga ayat 82, izinkan khatib untuk membacakan terjemahan dari ayat-ayat tersebut. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, 'Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini.' Dia pembantunya menjawab, 'Tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.' Dia Musa berkata, 'Itulah tempat yang kita cari.' Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, 'Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?' Dia Khidir menjawab, 'Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?' Dia Musa berkata, 'Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu apapun.' Dia Khidir berkata, 'Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu.' Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, 'Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar.' Dia Khidir berkata, 'Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?' Dia Musa berkata, 'Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku.' Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia Khidir membunuhnya. Dia Musa berkata, 'Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar.' Dia Khidir berkata, Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?' Dia Musa berkata, 'Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar
menerima alasan dariku. Maka keduanya, yaitu Musa dan Khidir, berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia Khidir menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya." Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nilai-nilai pendidikan yang patut kita renungkan dari sekian ayat, yaitu ayat 60 hingga ayat 82 dalam surat Al-Kahfi tadi. Yang pertama, bahwa untuk menuntut ilmu bukanlah sesuatu yang mudah. Dia memerlukan keinginan yang kuat, tekad yang kuat. Oleh karena itu, ada kata hikmah dalam bahasa Arab yang mengatakan, "I'til ilma kullaka yu'tika ba'dahu." Keluarkan atau persembahkan segala sesuatu dari dirimu, maka baru ilmu akan memberikan sebagian dari dirinya kepada dirimu. Ini menunjukkan betapa etos, semangat dan tekad dalam menuntut ilmu itu perlu bagi orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah bahwa untuk mendapatkan ilmu perlu bagi seseorang untuk melakukan perjalanan, meninggalkan kampungnya, bahkan meninggalkan negaranya, semata-mata untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Para ulama salaf terdahulu memberikan contoh bagaimana mereka melakukan perjalanan-perjalanan jauh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk bisa bertemu dengan para ulama, untuk bisa bergabung di majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pernah bersabda, "Al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha." Kebijaksanaan itu adalah barang hilang yang dimiliki oleh orang yang beriman. Dimanapun dia memperolehnya, maka dia berhak untuk mendapatkannya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa melakukan sebuah perjalanan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu dalam hadis lain
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a." Barang siapa keluar melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, maka dia terhitung berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke negerinya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga adalah bahwa menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu tidaklah sesuatu yang sia-sia, bahkan sangat terpuji dalam pandangan ajaran dan nilai-nilai Islam. Ulama kita terdahulu telah menyampaikan sebuah syair tentang hal ini. Idza marra bi yaumun walam astafid hudan walam aktasib ilman fama dzaka min umri. Jika lewat dariku satu hari dan aku tidak mendapatkan petunjuk atau tidak mendapatkan suatu ilmu, maka apa arti usiaku? Pelajaran yang keempat adalah bahwa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, orang harus bersungguh-sungguh. Tidak mungkin orang mendapatkan ilmu jika ia santai-santai atau bermalas-malasan. Karena menunda-nunda sesuatu, bermalas-malasan, itu salah satu kendala seseorang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pelajaran yang kelima adalah bahwa untuk menuntut ilmu, orang harus memiliki tekad yang kuat, orang harus memiliki kesungguhan, dan orang harus menyingsingkan dengan bajunya untuk mendapatkan ilmu, dan dia akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kesungguhannya. Sedangkan pelajaran yang keenam adalah bahwa tidak ada orang di dunia ini yang memiliki kesempurnaan dalam ilmu apapun. Oleh karena itu, dia dituntut untuk selalu menambah ilmunya dan belajar dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Ini menunjukkan bahwa manusia diwajibkan untuk terus menambah ilmunya dan tidak boleh merasa berpuas diri sampai kapanpun. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketujuh adalah bahwa orang harus selalu menambah ilmunya meskipun dia seorang pemimpin. Dalam surat Al-Kahfi ayat 60 hingga ayat 82 tadi mengisyaratkan bahwa saat itu Nabi Musa alaihissalam sudah menjadi pemimpin Bani Israel. Namun demikian beliau tetap berkeinginan untuk terus menambah ilmunya. Ini menunjukkan bahwa siapapun orang, betapa tinggi pun derajatnya, meskipun dia seorang pemimpin bagi bangsanya, maka dia tetap berkewajiban untuk menambah ilmunya. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata, "Tafaqqahu qabla an tusawwadu wa ba'da an tusawwadu. Wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim." Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Menuntut ilmulah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin, dan menuntut ilmulah kalian meskipun kalian telah menjadi pemimpin." Karena sahabat-sahabat Rasulullah pun tetap menuntut ilmu sampai usia senja mereka. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ke-8 adalah bahwa dalam menuntut ilmu disunahkan tidak sendirian dalam melakukan perjalanan, apalagi jika perjalanan itu penuh dengan kendala, penuh dengan godaan. Maka dalam cerita tentang Nabi Musa alaihissalam yang ingin menuntut ilmu kepada Khidir alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam tetap membawa seorang pembantunya yang bertakwa
untuk bisa mengingatkan dirinya supaya tidak lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, "Lau anna an-nasa ya'lamuna minal wihdati ma a'lam, ma sara raqibun bilailin wahdahu." Seandainya manusia mengetahui akibat daripada kesendirian sebagaimana yang telah aku ketahui, maka tidak akan ada orang yang mau melakukan perjalanan di malam hari dalam kesendirian. Pelajaran yang ke-9 adalah bahwa menuntut ilmu itu pasti ada kendalanya. Menuntut ilmu itu pasti banyak cobaannya. Di dalam kisah tadi, di antara cobaan-cobaan yang didapati oleh Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu adalah, yang pertama adalah lupa, yang kedua adalah salah jalan, dan yang ketiga adalah rasa lelah dan rasa capek, dan yang keempat adalah godaan-godaan iblis untuk mengurungkan niat Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Pelajaran yang ke-10 adalah bahwa mengajar dan belajar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah suatu perbuatan atau aktivitas yang merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ughdu 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an wa la takun ar-rabi'a fatahlaku." Jadilah engkau